ngaji, didik dengan pendidikan agama, didik dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Awali dengan mengajarkan dia baca Quran, kemudian ajarkan menulis. Jangan ditunggu masuk ke madrasah, jangan ditunggu masuk ke pondok pesantren. Supaya tunggu masuk ke pondok, ketika untuk anak umur 15 tahun, tak tukang ngucap, tak tukang nulis, kawan masuk ke pondok, kanan masuk ke sisir, kanan kena. Nah, karena SDA panitianya begini, terus sambil ajarin ngaji, ajarin nulis. Jadi mulai ajarin ngaji, ajarin nulis, guru itu tak repot. Mulai itu lagi masuk madrasah, itu lagi masuk sekolah, masuk untuk ada guru ngakikin di alim bertasajim. Apa nih dong? Pak, ada di lo apa dong? Pak, ada di ya? Apa? Ada selanjutnya ya? Gim. Mana gim? Kok? Berkumpul, kok banyak sampai balik. Jadi di kapan kau cuma yang simpan dulu? Ada bertasas jim, kendika. Maka lu tapi sampai uang mati tanggung. Panji lori kuat, panji anak. Nikah, mun anak sampai sukses sampai melok mas melona apa tambah nikah. Nah, selain mengajarkan membaca, selain mengajarkan menulis, ajarkan dia sholat, ajarkan dia puasa, ajarkan dia adab, sehingga ketika dia besar dia terbiasa. Adab dekat sangat penting, Pak, sangat penting. Tidak sampai ngeremehkan adab. Ulama ni adabu, si Abdullah bin Mubarak ni kenang adabu, man tadawana bil adabi uqibah bihirmanis sunani. Barang siapa yang meremehkan adab, dia akan terhalang daripada melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Wa man tadawana bis sunani uqibah bihirmanil faraid. Barang siapa yang meremehkan sunnah, maka ia akan terhalang daripada melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Sudah terawih semangat ini ada alat-alatan betul. Peduli mau kontak betul. Jadi yakin. Adab jadi yakin. Imbus bisa ke Songan jadi yakin. Imbus bisa ke wajib. Waman kadawa dengan kalau ini uqibat bihirmanil makrifat. Jadi barang siapa yang sudah meremehkan kewajiban, dia akan terhalang dari makrifat kepada Allah. Jadi kenalkan adab sedikit demi sedikit, kenalkan pada anaknya. Kenalkan ada adab dalam sehari-hari, adab tidur, adab dalam tidur, adab masuk kamar mandi, adab keluar dari kamar mandi, adab berpakaian, adab kepada orang tua. Ini penting. Ambil contoh adab tidur. Adab tidur ini kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah menjelaskan. Adab tidur itu sebelum tidur sucikan diri kita. Artinya dia itu mandi wudhu. Soalnya dari atas kasih, atas jadi dari najis. Jadi sebelum itu wudhu. Sampian itu yang wudhu, sampian itu berkali dua ini malaikat. Bersiap-siap sampian. Apa? Mau sapi istighfar sampai juga. Luar biasa nih kan? Malaikat ini mau nanti ekspor ke Allah sampai juga. Mari tekung kalaban nak berbagi lampung si kanan
akaci orang sebutkan ekobu. Nah, tidak tidur dalam keadaan beristighfar, bertaubat dengan beritikad untuk tak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah dilakukan. Muntah kenapa tak belum mendepak wasiat, tulis wasiat satu belum muntah. Aku tak cerita boleh. Berdua yang tegung tak cerita boleh. Kapan tegung kabur ke Bandung tegung. Bener. Enggak. Siap aki, kenapa sibuk ke? Enggak. Aikiko kangkui bangun sebelum subuh niat. Nikah pas masjid buat Bismika Rabbi wa ta'fu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak Bismika Allahumma ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli syarrin wa min kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' ikdi anil baina wa aghnini anil faqir Allahumma ayyidni bihabis sa'ati ilaik wasta'milni bihabil a'mal ilaik lituqarribuni ilaika zulfa wa tubidani an subhika bu'da as'aluka fatutiyani itu pun mencoba eksploitasi dulu eksploitasi mari ini kejadian Imam Ghazali mencayat korsek mari mencayat korsek jalan kelas mau didatain habis mau didatain amanah Rasul sampai akhir kemudian bacaan mulut dan tidur dalam keadaan mengingat Allah. Nah betul Imam Ghazali barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ruhnya akan naik ke aras dan dia dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia bangun. Ini tak yasi dia nilai kita musangsian di Allah Pak Ibu umur 9 tahun karena orang si umum ini ketegung berhari belum tahu apa belum cel ini kemungkinan orang teguh memang ini merupakan kebutuhan berdua tak ini tahun lagi saja tak pernah karena itu berdua ya sini sektor sampai dulu jadi kalau Imam Ghazali pun orang yang ibu ini umur 9 tahun benar ibu belum jauh maka orang nikah kalau Imam Ghazali lemah takdir umur untuk ibu buat pertelok di umur senang Pak 20 tahun untuk ibu kali 40 tahun saya gunakan untuk hias-hias macam saya gunakan untuk ibadah macam itu penting kita lebih-lebih para santri kita santri mau belajar pelajari adab pelajarin beberapa pagi kalau jauh lama diajar di tabdamul ilmu dengan adab yang akan mudah dalam menyerap ilmu kita dijelaskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari ada pul muta'allimi fi haqqi nafsihi etika pelajar terhadap dirinya sendiri. Di antara etikanya kata Syekh Hasyim Asy'ari sucikan wadah sucikan tempat ilmu dari kotoran-kotoran betul ilmu lepas sosial bersih dari kotoran. Nah betul ilmu itu aktif betul ilmu. Jadi Allah nih kapan ilmu dan keturun terlibat iklan para malaikat. Nur ilmu itu masuk dan kotoran ini apa? Dari sifat-sifat juga, dari kelakuan dosa, ini kesiangan ini
dia masuk ilmu. Saya dia masuk ilmu. Imam Syafi'i ini Pak, Imam Syafi'i ini cerdas luar biasa. Umur petong tahun Imam Syafi'i ini hafal Quran. Umur petong tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Gurun Al-Muwatta. Umur 15 tahun diberi aku dapat ber. Cerdas luar biasa. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i ini mengalami susahnya hafal sampai diubah dalam sebuah bait syair. Syakautu ila wadi'in su'a biddi farsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-mahmudun wa nurullah la yuhdadi'a bi asis. Jadi suatu ketika kata Imam Syafi'i, saya mengajukan perihal susah hafalnya saya kepada guru saya yang bernama Syekh guru Imam Syafi'i itu yang tadi Syekh. Ketika mengalami susahnya hafal, dia mengadu masalah ini kepada gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi itu penting aja. Ini yang ada di milik kata sebut tadi. Ada guru muta'allimi fi haqqi nafsi. Yang kedua, ada muta'allimi fi durusihi. Jadi pelajar memperhatikan etika, adab dengan pelajarannya. Ini disebutkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satunya yang pertama disebutkan kitab itu dalam kitab Adabul Alim Ta'lim. Hendaklah seorang pelajar itu mendahulukan ilmu yang fardu ain. Jadi tak sekali ilmu itu wajib Pak. Sampai pernah mereng hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya mempelajari ilmu bagi laki-laki ataupun perempuan. Apakah semua ilmu diwajibkan? Tidak. Tidak semua ilmu diwajibkan. Ada ilmu yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang jawaz, bahkan ada yang haram untuk dipelajari. Yang fardu ain berarti kewajiban bagi setiap orang. Apa ini? Syekh Zainuddin Al-Malyabari dalam kitabnya Kifayatul Aqyad beliau menyebutkan, ta'allaman ilman yusaffihu aqidatan wa ta'atan wa muzakkil qalba. Pelajari ilmu yang dapat mengesahkan akidahmu, yang dapat mengesahkan ketaatanmu, yang dapat membersihkan hatimu. Bisa yusaffihu aqidatan nikah dengan ilmu tauhid. Yusuf itu ta'atan, ini dibahas dalam fikih. Muzakkil qalbah dibahas dalam ilmu tasawuf. Apa gabung sendiri? Hadhihi thalathatu fardhu ainin faqifan. Ketika ilmu ini, ketiga ilmu ini adalah fardu ain, tidak boleh ditinggalkan. Wa mal idza tahsul najatan, amalkan maka engkau akan dapat keselamatan. Boleh keselamatan. Tauhid dari fikih pelajari. Cukup berhenti. Dipakai ke ilmu fikih toh. Melihat debat menang. Itu kau benar ini. Ini kan terbukti Imam Syafi'i Pak. Terbukti Imam Syafi'i. Ini kan kun faqihan wa sufyan fakun laisa wajidan. Jadilah engkau orang yang ahli fikih, jadilah engkau yang ahli tasawuf. Ini kan terbukti Imam Syafi'i. Ini kan wa inni wahaqqullah di ansor, dengan hak Allah saya menasihatimu. Dan
bakal gali dari Imam Syafi'i. Ada gali, tak kira rasa hati ketakwaan. Kita wahada jahilun, wahai padu jahil yasbuh. Musik kemak-mak tasawuf melolot bikin kayak pelajari. Maka orang itu orang sangat butuh sampai pakai sikot jahul, sikot mubalaghah. Sangat butuh. Bagaimana orang yang bodoh itu akan baik keadaannya? Jadi pelajari fikih, pelajari juga tasawuf. Jangan sampai anti tasawuf. Jangan sampai anti tasawuf. Coba lihat riwayat Imam Syafi'i. Riwayat Imam Syafi'i itu pernah Pak, suatu ketika Imam Syafi'i itu duduk di sampingnya ada orang yang baca Quran. Ketika sampai membaca ayat adab, Imam Syafi'i itu semabuk. Apa semabuk? Selat. Yang mulai Quran tak guna bunyi, memperluas gitu. Imam Syafi'i itu namun tepat ayat adab selat. Dapat dari mana yang seperti ini Imam Syafi'i? Apakah dapat dalam kitab baik? Apakah dapat dari kitab yang menjelaskan tentang asas fikih? Tidak. Imam Syafi'i bisa seperti itu menunjukkan selain beliau ahli fikih juga beliau ahli tasawuf. Ini kan ahli tasawuf beliau. Ini yang kedua. Enggak ada disebutkan semuanya. Ada permukaan ini di buku sisi. Kemudian yang ketiga, santri itu jangan lupa untuk mempelajari dan mengamalkan ada permukaan ini ma'asyaihi. Etika murid dengan gurunya. Yang tak belajar adab bisa kurang ajar ke gurunya. Guru bisa ini ngaji. Ingat dari Rasulullah, manis tasawwuf bi ustadihi ibtalahullahu bi thalathati asya'a. Orang yang meremehaki bunda, ya Allah berkali-kali Allah macam bola. Cek hati bunda, cek meremehaki bunda. Orang terkenal di luar, guru tak terkenal, meremehaki. Cek sampai meremehaki bunda. Ya Allah berkali ini kalau macam benda. Kenapa? Yang pertama, nasional itu. Kenapa siapa nih kalau lupa? Bukan lisannya tuh tumpul. Ini ngopor. Muncak kaji. Muncak orang kaji kayak ini nanti. Wah kalau akhirnya dan pada akhirnya dia akan menjadi fakir. Itu menurut remehaki guru. Cek remehaki guru. Cek remehaki guru, cek remehaki guru. Mudah. Boleh benar. Syekh Azali. Wa man ta'alla minhu ustaduhu hurmimah barakatul ilmi wa manfaatahu ila ghairihi. Mun orang ditanyake akan bunda. Nah, maka bakal kalian jadi oleh berokan ilmu sama manfaat ilmu. Ada sesalin ke bawah manfaat. Ada kami nyakin ada guru kealingan. Ingat. Itu seperti hebat itu Abdullah Sayyid Abdullah bin Tanwir Abad. Wa adalu Sayyid al-Muridi tawayyuruh qalbi ustadi tawayyuruh qalbi Sayyid alaihi. Paling bahayanya sesuatu atas murid itu adalah berubahnya hati gurunya. Dari asalnya ridho berubah dari tidak ridho. Itu paling bahaya gurunya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Walawi jamaah ulama al-masyriq wal maghribi la yastati'u hatta ayyalqa anhu syai'un. Mangki ulama beul tembok opo engkau pecah anak nikah tak bisa kecuali guru itu kecuali guru itu mangki anak nikah apa gitu oh ini kena genap sambil kepek atau kurang ajar ke guru kurang ajar. Ini penting belajar adab, penting belajar etika.
Nah, makanya saya Syekh Abdullah Al-Mubarak dikatakan nahnu ghalilin minal adabi ahwaju minna dikatirin minal ilmi. Sedikit dari adab itu lebih saya butuhkan ketimbang banyaknya ilmu. Ketimbang banyaknya ilmu. Lamun nek perhati-hati di murid, perhati-hati di santri, insya Allah. Selain gampang ilmu nek sebab orang nikah, santri nikah, noleh ilmu si berkah bermanfaat. Karena ilmu nikah, saya baca kitab Ihya Ulumuddin. Di sana itu dijelaskan. Jadi Imam Ghazali itu menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Al-ilmu nafi, al-ilmu bil qalbi wal ilmu nafi. Ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu yang ada di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmu bil lisan, dan ilmu yang cuma sekedar di lisan. Wa huwa hujjatullah ala qalbihi, itu akan menjadi hujjah Allah kelak pada makhluknya. Ilmu itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Jadi ilmu ini kepada ilmu manfaat atau ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu pastinya masuk ke hati sehingga menimbulkan perubahan-perubahan pada dirinya. Yang asalnya berani kepada Allah melanggar aturan-aturannya berubah menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan kami katakan innama yakhsha min ibadihi ulama. Dari asalnya hukum dunia berubah menjadi orang yang zuhud. Dari orang yang takabur berubah menjadi orang yang tawadhu. Orang yang kemun ilmu dan asyik aku dan ngongak ini pas dan sombong. Ilmu ini dan asyiknya orang yang dan tawadhu terkacau berberi ilmu seorang kepada kamreng orang saya kota pada tangan macam orang lain benda ada oleh kepada Allah seakan-akan apa yang dihubungkan dengan Allah, seakan-akan apa yang keutamaan dengan Allah. Ingat jadi ulama man ra'a li nafsihi dhadrah fala dhadralah wa man ra'a li nafsihi fadlah fala fadlalah fa inna ahlal fadli wal dhadri la yashhaduna al-qadra wal fadlah li anfusihim bal yashhaduna al-qadra wal fadlah li ghairihim. Nah, jadi kalau ulama ini kan barang siapa yang melihat dirinya mempunyai kedudukan, mempunyai keutamaan, sesungguhnya dia itu tidak mempunyai keutamaan, tidak mempunyai kedudukan. Karena orang-orang yang oleh Allah diberikan ahlul lebih diberikan menjadi ahlul fadli wal ghadri, dia tidak memandang kedudukan fadlah, tidak melihat ada pada dirinya, melainkan ada pada orang lain. Maka orang sih awal dunia pasti Allah yang adil. Mantabel doa atau ma'amullah jadi aja bener. Dan siapa yang tahu itu pasti diangkat derajatnya, pasti diangkat. Jangankan kita, Rasulullah paling afdalnya manusia itu disebut sahabat oleh Allah. Waqfid janakah liman tabi'aka minal mu'minin, rendahkanlah itu tawadukah kepada orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu siapa yang memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak tentang agama, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan adab? Itu ada orang tuanya. Orang tuanya yang punya kewajiban. Di dalam Al-Quran itu dikatakan ku anfusakum wa ahlikum jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Syekh Nawawi Banten itu memberikan tafsir
ay alimu anfusakum wa nisa'akum wa auladakumul khairah wa aqiduhum ya ta'muruhum bil khair wa tanhauhum 'anil syarr taquhum bidzalika. Jadi ajarkan diri kalian mulai dari bapak, ajari diri sendiri, di contoh seperti nah, karena kebetulan apa? Kaifa yastaqimu din wal aqwa itu bagaimana kayu itu akan lurus sedangkan bayangannya bengkok, membahkan bengkok, anak bawa bengkok. Coba apa tak beli contoh seperti itu, kita mau buntean. Kamu tadi Allah tinggalkan mulai diajarin wanita dan istri kalian, wa auladakum dan anak-anak kalian dengan kebaikan, dan didiklah mereka dengan perintahkan kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Taquhum bidzalika. Nah, dengan itu engkau dikatakan menjaganya dari api neraka. Jadi dalam ayat ini kalau kita memperhatikan, Allah tidak memerintahkan ayah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya selamat diri sampai anaknya, sampai bapaknya. Paling dahulu di pagi akhirat kamu temu oleh subhanallah. Biar sama-sama selamat, biar sama-sama kelak berada di surga. Karena orang itu Pak, kalau dia selama hidupnya melakukan perbuatan maksiat, kemudian oleh Allah tidak dimaafkan, diharuskan untuk masuk surga, masuk neraka, dia akan disiksa sesudah dosanya. Tapi kalau imannya lepas, dia akan selamanya berada di dalam neraka. Akibat itu, makanya dididik anak itu semenjak ini. Cek dia lagi nggak hewan. Ulama nih kadang aktsarul auladi fasaduhum min innama ja'ah min ibadil abad. Nyak benyan dosa anak nih Pak, nih kesapa oleh Tuhan. Wa ikmaluhum wa tarku ta'imihim bi faraid wa sunnah wa ikmaluhum siwara. Orang tuanya itu tidak mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dibiarkan anak itu dari semenjak kecil. Lah kapan kamu beringas? Cuma tidak bisa. Kaki bapak kayak tancap. Maka oleh sebab itu, jika orang tua ini sibuk dengan pekerjaannya atau tidak sempat untuk mengajarkan anaknya, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke madrasah. Bukan hanya di pondok ini, pondok itu banyak, tidak harus di sini. Tapi jangan lupa dilihat gurunya, apakah dia memiliki sanad yang nyambung kepada Rasulullah ataukah tidak. Mentangi sanad yang nyambung Rasulullah cek ke guru, menanti sanad ke guru. Tidak. Jadi harus ilmu itu nanti sanad nyambung sama Rasulullah. Karena makin kita begitu ahli sunnah wal jamaah yang memiliki pondok, paham di luar ahli sunnah wal jamaah.